Mendagri itu, dulu Kapolri, dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi, menghancurkan kredibilitas dari laboratorium forensik. Makanya Pak Prabowo Subianto bentuk lembaga independen forensik, jadi tidak dibawa kepolisian atau... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja kita simak sama-sama teman-teman bagaimana tanggapan dari Bang Riz Modia teman-teman terkait dengan laboratorium forensik yang digunakan oleh Baris Krim Polri teman-teman. Langsung saja kita simak sama-sama ya teman-teman. Laboratorium forensik di kepolisian itu berdiri sendiri independen agar tidak bisa diintervensi oleh Kapolda maupun Kapolri atau jenderal-jenderal kepolisian, karena hancur kali saudara. Anda bisa dimanipulasi ya. Sekarang kemarin gilirannya Vina Cirebon, gilirannya KM50, gilirannya Jessica Wongso, besok Presiden Prabowo pun bisa dimanipulasi itu, bukti-bukti itu. Karena apa? Karena laboratorium forensik di kepolisian itu bobroknya luar biasa. Bobrok Pak Prabowo Subianto. Yang dimaksud oleh Bang Rismon teman-teman yaitu mengenai laboratorium forensik yang digunakan oleh Baris Krim Polri itu teman-teman, kalau tidak diganti maka semua bukti teman-teman termasuk Bapak Prabowo teman-teman bisa dimanipulasi teman-teman, dimana dapat juga kita pahami teman-teman, disuruh percaya teman-teman, yaitu dengan hasil laboratorium forensik yang digunakan oleh Bareskrim Polri saat ini ya teman-teman. Jadi maksud daripada Bang Rismon itu teman-teman harus diganti teman-teman. Ya, bobrok sekali. Ya, tadi saya sudah berikan bukti-bukti ya kepada Kompolnas di kasus Jessica Wongso itu, ya. Tito Karnavian, walaupun wakil ketua katanya Kompolnas, Tito Karnavian saya sebut tadi di Kompolnas. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, itulah penipu setan di kepolisian. Itulah yang menghancurkan kredibilitas laboratorium forensik di Bareskrim Polri. Makanya Pak Prabowo Subianto, saya selalu bilang, penegakan hukum itu dimulai dari siapa? Hulunya siapa? Kepolisian. Hulunya, tetapi hulu dari hulu kepolisian adalah forensik, karena dia yang mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan data, dan data itu kalau dimanipulasi seperti kasus-kasus yang saya bilang, Vina Cirebon, KM50, Jessica Wongso, ijazah ini, ijazah palsu Jokowi, kalau itu dipakai di pengadilan, dipakai oleh jaksa, dipakai oleh hakim, hancur tidak negara ini? Hancur luar biasa. Ya, jadi kepolisian ini bukan lagi untuk menangkap penjahat. Ya, tetapi betul, memanipulasi bukti-bukti sehingga bisa disasar, bisa ditarget ini orang siapa yang mau dipenjarakan. Itulah laboratorium forensik di Bareskrim Polri. Oleh karena itu harus dibuat independen. Sehingga Kapolda, Dirtipidum, Direskrimum, apalagi pangkat-pangkat mereka itu saya nggak tahu, sampai Kapolri tidak bisa lagi menekan hasil laboratorium forensik agar sesuai dengan kasus yang dia pesan. Inilah rusaknya Republik ini. Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensiknya. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya, setan Tito Karnavian, siapa lagi, setan si Krisnamurti, ya, Komjen dia sekarang, Komjen atau apa itu, tak apalah pangkatnya itu, ya, Direktur Hubungan Internasional. Terus belum lagi si setan Muhammad Nur Al-Azhar itu, dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Pangkatnya dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya. Itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim,
Itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto. Krisnamurti, Irjen dia, Kepala Divisi Hubungan Internasional, tangkap. Muhammad Nur Lazar, Brigjen, tangkap. Itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas. Berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, biar kita bongkar ini, gitu. Supaya mata Indonesia terbuka. Betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu, gitu loh. Saya sudah laporkan ini ke Dumas presisinya Listio Sigit Prabowo. Iya betul. Tapi bungkam, itu loh. Karena apa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan, paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi, menghancurkan kredibilitas dari laboratorium forensik. Makanya Pak Prabowo Subianto bentuk lembaga independen forensik. Jadi tidak dibawa kepolisian atau buat itu di Badan Cyber, tetapi atasannya harus Jenderal TNI, jangan Jenderal Polisi. Gitu. Yang independen sehingga tidak rentan terhadap manipulasi atas instruksi jenderal-jenderal, Kapolda, Kapolri, Bareskrim, Kabareskrim, Dirtipidum. Jadi seperti itulah tanggapan dari Bang Rismon teman-teman, yaitu mengenai laboratorium forensik yang digunakan oleh Bareskrim Polri teman-teman untuk membuktikan teman-teman, yaitu kasus-kasus yang ada teman-teman. Artinya di mana dapat kita pahami teman-teman maksud daripada Bang Rismon teman-teman, kalau kepolisian masih juga menggunakan laboratorium forensik yang ada teman-teman, jelas semua bukti, semua data bisa dimanipulasi ya teman-teman, yaitu berdasarkan pesanan seperti yang tengah disampaikan oleh Bang Rismon itu tadi teman-teman. Artinya kalau laboratorium forensik yang ada itu teman-teman, kalau masih juga dipakai terus teman-teman, kepolisian bukannya menangkap jahat lagi teman-teman, tetapi justru orang-orang yang mereka sasar, yang mereka target ya teman-teman, dapat kita pahami seperti itu. Meskipun dia tidak punya kesalahan, misalkan seperti begitu, kepolisian langsung bisa mensasar mereka atau menangkap mereka padahal mereka belum atau tidak terbukti bersalah. Dapat kita pahami seperti itu teman-teman.